Selamat pagi semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 22 Agustus 2024 ya. Kita update dulu dari video yang kemarin. Yang pertama adalah untuk indeks dolar. Pergerakan untuk indeks dolar itu dia sudah mencapai batas overnya untuk minggu ini sebagai batasan maksimal zona pantau yang berada di 101,14 dan sebagai psikoprice levelnya itu berada di 101,00 dan harga ini sedikit naik ke atas. Ada potensi memang untuk indeks dolar ini kedorong ke bawah lebih lanjut ya, tetapi tetap diantisipasi, diwaspadai aja, dikarenakan untuk saat ini sudah memasuki batas over mingguan yang saya khawatirkan ini nanti sebelum drop lebih dalam menuju level area 100,500 ya kurang lebih sebagai psikoprice level dan di bawah itu ada 100, ini ada kecenderungan ataupun potensi koreksi dulu minimal di 102,00 lah kurang lebih. Kalau misalkan saya gambar kurang lebih ya, kalau misalkan terjadi potensial koreksi 102,00, kalau misalkan valid harga tidak bergerak di atas level area tersebut, ada potensi balik ke bawah kembali. Tapi kalau misalkan koreksinya itu di atas 101,92 atau sebagai psikoprice levelnya di 102, ini mungkin terkoreksinya lebih kecenderungan sedikit lebih tinggi menuju support pertama weekly atau saat ini berubah fungsi sebagai level area resisten. Tetapi untuk pagi ini harga masih bermain-main di ring area antara 101 sampai dengan 101,94. Jadi hati-hati aja. Meskipun ada potensi untuk indeks dolar ini lanjut ke bawah, tetapi tetap waspadai hari ini sampai dengan besok ya, hari Jumat, potensial terjadinya koreksi lebih dulu. Selanjutnya adalah untuk gold. Pergerakan untuk gold ini kita lihatin aja dari segi time frame H1-nya ya, yang kemarin itu kemarin juga sudah dibahasin, kalau misalkan harga kedorong ke bawah untuk daily-nya, kalau mau nargetin kan itu berada di 2495 sampai dengan 2493 ya, karena di sini ada pivot daily yang diambil di hari Senin dan harusnya sih sudah kena untuk yang day trade, khusus day trade harusnya udah keluar TP, tetapi untuk yang swing ini masih on track, masih running. Kemudian kalaupun ada kenaikan, itu batas pantaunya adalah di kisaran level area 2514 sampai dengan 2520. Kalau misalkan level area tersebut tertahan, ada potensi mungkin akan balik ke bawah dan ini kejadian kemarin malam terkoreksinya kurang lebih pas di level di antara 2514 sampai dengan 2520-an ya, atau zona yang di blok merah di sini. Kemudian pagi ini harga secara signifikan drop yang lumayan juga. Kalau misalkan saya ukur ketika dia balik ke bawah di sini, kemudian kan ada sedikit kenaikan ya, tapi kenaikannya ini ketahan di level area resisten 2514,85 atau pembulatan 2514 ya, dan dropnya saat video ini dibuat itu kurang lebih sekitar 140-an pip ya. Jadi rata-rata pergerakan untuk gold itu antara 250 sampai dengan 400 pip per harinya, jadi hati-hati aja. Kalaupun signifikan kedorong ke bawah, ini masih banyak ruang yang diantisipasi. Kalau misalkan level area kurang lebih kan 2493 ini kan sudah di retest meskipun belum ada konfirmasi penutupan di bawah level area tersebut. Tetapi kalau misalkan hari ini gold berhasil tutup minimal dari segi time frame H4-nya atau bisa diambil di jam 12 atau jam 1 siang, kalau misalkan mampu melewati level area 2493, ada potensi kemungkinan target selanjutnya adalah 2489, batas maksimal zona pantau hari ini adalah 2478. Meskipun ada batasan pantau overnya sebagai daily, kurang lebih di kisaran 2467 dan 2462, kemungkinan ini sedikit berat ya. Tetapi kalau di kisaran level area 2489 ini tidak menutup kemungkinan hari ini bisa tercapai kalau level area 2493 berhasil dijebol atau konfirmasi penutupan di bawah level area tersebut dari segi time frame 4-nya. Tetapi kalau misalkan tetap bertahan, kemungkinan sideways dulu di antara 20 lah pembulatan sampai dengan 2493, 2520 sampai dengan 2493, kurang lebih di kisaran level area tersebut. Dikarenakan untuk day trade ya udah selesai, udah beres, sudah TP. Kemudian untuk swingnya ini bisa dimajukan untuk stop lossnya itu di bawah break even atau di sedikit di bawahnya 2525 dari titik entry yang kemarin ya, dikarenakan harga ini kan sudah ke reject di kisaran level area 2520-an ya kurang lebih, atau zona yang di blok merah di sini, jadi bisa dimajukan. Tetapi dari segi targetnya kalau mau di adjust
ke atas ataupun ke bawah sebenarnya nggak masalah, intinya adalah amanin sebagian posisi dulu, keluar sebagian, profitnya diambil. Nah, kalau untuk target TP-nya ini mau dijailin ya, jail-jail sedikit ataupun dimainin langsung nargetin ke 2438 atau 2400 bahkan 2350 sebenarnya sih nggak masalah. Meskipun harga kecenderungan nggak akan sampai di situ ya untuk minggu ini, tetapi daripada re-entry bolak-balik, mending daripada antisipasi atau solusi tangan gatal, yang penting stop lossnya ini aja pakai mainan dulu, pindah-pindahin sebenarnya sih nggak masalah, meskipun nggak sesuai dengan planning ya sebenarnya, tapi lebih mengarah ke daripada tangan gatal. Soalnya untuk saat ini pun kalau turun ke bawah pun juga terbatas, jadi zona pantaunya pagi ini sampai dengan nanti siang ya, ataupun sore kurang lebih ya sekitar jam 5 lah, antara jam 1 nanti kita cek, terus nanti jam 5-nya sore juga kita cek, zona pantaunya bagian atas itu masih belum berubah. 2514. Kemudian hati-hati di sini 2503. Di sini gampang terlewati. Tetapi sebelumnya memang sebelum lewat di level area tersebut di sini juga sudah ada reaksi ya. Ketika mendekati level area tersebut koreksi ke atas, jebol, ketahan di pivot 2496 pivotnya, tapi sebagai batas konfirmasi bawah itu 2493 dan harga mental ke atas. Kemudian ini turun kembali dan dari segi tempo 51 ini kelihatannya dua candle ini kuat banget, panjang-panjang, jadi impulsif bearishnya pun juga lumayan. Kalau misalkan lewat daripada 2493, target terdekat adalah 2498, batas maksimal 2478 terlebih dahulu. Jadi planning sell-nya on track, day trade sudah TP. Untuk yang swing, TP sebagian posisi juga nggak masalah, kalau mau di hold juga nggak masalah. Intinya adalah majukan stop loss dulu di bawah break even yang dapat harga di atas 2525, keluar ataupun kurangin dulu posisinya, profitnya diambil, baru kalau mau target awalnya yang sebenarnya berada di kisaran 2467, ini kalau mau digeser ke atas ataupun ke bawah lebih jauh tentunya sih nggak masalah. Sebenarnya nanti kita liatin dulu aja, kalau misalkan ini cepat kedorong ke bawah, nanti untuk SL Plus-nya tinggal digeser ke bawah lagi. Jadi ini solusi daripada bolak-balik entry dengan kurang lebih cuma ngambil 5 poin, 2 poin ya. Ya mending wait and see dulu, karena untuk malam ini diperkirakan volatility akan kembali tinggi di gold ya. Selanjutnya adalah untuk GBP USD. Untuk GBP USD ini sebenarnya berhasil TP ya, pas di level area 1.3111 dan harga ini ke reject pas di level area tersebut, ke reject ke bawah. Untuk yang video kemarin sih memang saya sampaikan kalau misalkan dikarenakan harga kemarin kan masih di sini saat video ini dibuat, itu saya sampaikan kalau misalkan harga tidak mampu bergerak ataupun membuat high baru, ada kecenderungan koreksi ke bawah mengambil zona demand baru up kembali. Tapi malamnya itu dengan cepat GBP USD ini langsung ke atas mengambil target. Jadi yang masih bertahan di GBP USD harusnya sudah TP kurang lebih sekitar 95 sampai dengan 100 pip dari segi targetnya ya. Jadi ini sudah nggak bisa digunakan dikarenakan ini sudah TP kurang lebih 100 pip. Cuman untuk yang sempat keluar di GBP USD, ini sih saran saya belum bisa digunakan untuk re-entry sell ya. Yang saya katakan nanti sebelum drop secara signifikan, ini sedikit ketarik ke atas, retest sekali lagi di level area resisten 3 weekly, baru ada potensi koreksi menuju level area resisten 2 weekly yang saat ini berubah fungsi sebagai level area support tentunya 1.3012. Euro USD, pergerakan untuk Euro USD ini statusnya sama ya kemarin untuk di video yang sebelumnya, majukan stop lossnya di atas break even. Ini kalau saya tarik ke kanan sebenarnya aman meskipun ada spike ke bawah, tetapi tidak mengambil dari SL plusnya ya. Kemudian untuk targetnya ini mirip-mirip dengan GBP USD, pas di level area resisten 3, harga ini ke reject dan targetnya 65 pip pembulatan, ini harusnya sudah kena ya. Cuman kalau saya buat line chart, harga pas di level area tersebut ke reject ke bawah. Jadi untuk Euro USD planning buy sudah out, TP kurang lebih sekitar 65 pip, tetapi ini masih belum bisa digunakan untuk re-entry kembali baik buy ataupun sell. Nanti kita liatin dulu aja progresnya, mending tunggu nanti sore ya. Ini nanti dia naik dulu baru drop ke bawah atau turun dulu baru melanjutkan perjalanan ke atas. Mending standby dulu, jangan open posisi apapun. Cuman kalau untuk rekan-rekan yang masih hold posisi buy untuk target ya, kalau misalkan mau di adjust yang belum TP ya, itu hati-hati di 11.900-an ya kurang lebih di sini, atau mendekati level physical price levelnya 1.1200. Jadi hati-hati kalau misalkan mau di adjust sebagai targetnya
TP2 di 1.1200 sebagai physical price levelnya, ya setidaknya untuk stop loss ini majukan lagi ke atas ya. Ini yang masih bertahan, tapi kalau kita lihatin dari outlook harusnya ini udah keluar ya, udah TP 65 pip. Audi USD, pergerakan Audi USD ini berbeda, meskipun harga ini kedorong ke atas kemarin ya, tetapi tidak mampu mencapai level area resisten 3 dan harga ini cenderung sideways berlanjut, dan sideways-nya itu ini ada potensi ini mungkin akan sedikit kedorong ke bawah ya untuk rekan-rekan yang belum sempat keluar kemarin, tapi ini harusnya sih sudah keluar ya, kemarin sudah saya antisipasi juga, informasikan juga, mending keluar dulu. Yang dikhawatirkan harga ini lebih mengarah ke yang pertama adalah sideways, yang kedua adalah koreksi dulu sebelum melanjutkan perjalanan ke atas kembali. Tetapi untuk yang khusus masih bertahan, mau keluar sekarang atau apa namanya, bertahan dengan risiko stop loss 26 pip yang belum apa namanya, belum sempat keluar ya, tapi kalau sudah sempat keluar kemarin kurang lebih ya dapatlah sekitar 20 pip meskipun risk rewardnya nggak imbang. Jadi untuk Audi USD saya lebih memilih netral, tidak ada entry posisi apapun meskipun ada kecenderungan harga ini sideways, tetapi saya lebih ke minggir dulu dari market ya, karena ini rawan koreksi lebih dalam sebelum melanjutkan perjalanan ke atas kembali. USD CAD, pergerakan untuk USD CAD ini sudah melewati batas pantau overnya sebagai weekly yang berada di kisaran level area 1.3587 sebagai support 4. Untuk saat ini masih belum bisa digunakan ataupun entry buy memanfaatkan koreksi atau re-entry sell yang lebih dalam dengan targetnya ya, dikarenakan kita lihatin dulu dari segi weekly-nya. Sebenarnya weekly-nya ini adalah batas sideways yang paling bawah, kurang lebih harga itu berada di level area tersebut. Jadi ini hati-hati, meskipun ada potensi USD CAD ini kedorong lebih dalam, memang ada, tetapi kalau kita lihatin dari segi time frame kecilnya sebelum kedorong lebih dalam, yang saya khawatirkan ini nanti koreksi dulu yang sedikit lebih tinggi baru drop kembali. Jadi kalau kita ngeliatin dari USD CAD ini karena sudah melewati batas pantau overnya sebagai 1 minggu ke depan, kalau misalkan ada kesempatan harga bergerak balik di atas 1.3607, harga mampu tutup dan terkonfirmasi body candle tutup di atas level area tersebut dari segi time frame H4 minimal, ya mungkin bisa digunakan entry buy, tapi hanya sebatas memanfaatkan koreksi karena di sini adalah statusnya adalah counter trend. Tetapi dari segi jarak stop loss itu ruang gerak sekitar 40 pip, dan untuk targetnya itu ruang gerak sekitar kurang lebih ya, kalau di sini itu nggak imbang, cuman ada 36 pip, tetapi kalau berada di kisaran history low minggu lalu ruang gerak sekitar 60 pip, tetapi ini masih belum bisa digunakan kecuali harga ini bergerak balik di atas 1.3607. Kemungkinan skenario buy konteksnya adalah memanfaatkan koreksi ini akan aktif, tetapi kalau misalkan kedorong ke bawah lebih lanjut ini tercancel, tidak bisa digunakan kembali. Jadi untuk Audi USD saya lebih prepare mending wait and see dulu, jangan buru-buru masuk ke market. Selanjutnya adalah untuk USD Swiss. Pergerakan untuk USD Swiss statusnya juga sama, dia memasuki batas overnya. Untuk planning sell saya hapus dulu. Kemudian untuk hari ini batasan pantaunya kita lihatin dulu progresnya, dikarenakan harga ini kan juga sempat ke reject juga ketika menyentuh level area support 3 weekly 0.8507 ya. Akankah dia sama statusnya kayak USD CAD, kedorong ke bawah dulu baru potensial terjadinya koreksi sebelum drop secara signifikan itu ada lagi. Itu mungkin kita pantau dulu hari ini ada atau tidak potensi tersebut, tetapi saya lebih memilih atau prefer kalaupun buy hanya sebatas memanfaatkan koreksinya, itu sebenarnya nanti kita lihatin dulu kurang lebih jam 1 siang nanti kita lihat dia mampu nggak kedorong ke bawah lagi. Kalau misalkan tidak mampu, tentunya untuk memanfaatkan planning buy-nya ya cari di atas harga 0.8507, tetapi dari segi jarak stop loss itu harus berada di bawah support 4 weekly ruang gerak sekitar 40-an pip, tetapi dari segi targetnya itu ruang gerak sekitar 62 pip, batas maksimal itu di 0.8572. Ini konteksnya adalah counter trend, banyak adalah memanfaatkan koreksi sebelum cari sell kembali ketika harga berada di atas ya. Untuk saat ini masih belum bisa digunakan, nanti pantau aja kurang lebih di sekitaran antara jam 12 sampai dengan jam 2 siang dia mampu kedorong ke bawah atau enggak. Cuman kalau dia mampu kedorong ke bawah
Tentunya lebih ideal untuk menekan risiko atau stop loss ya. Selama harga tidak bergerak di bawah 0,8474, tentunya tinggal cari konfirmasi pembalikan arah, baru re-entry buy kembali. Ini lebih oke ya. Jadi mana yang valid silahkan cari sendiri di antara 0,8507 dan di atas 0,8474 setelah terjadi konfirmasi pembalikan arah yang valid. Terakhir adalah untuk USD Yen. Pergerakan untuk USD Yen itu kemarin malam ya, kalau nggak salah itu pergantian jam 9 ya, pergantian candlenya itu dengan cepat nggak ada 1 menit itu spike ke atas. Tentunya ini SL plusnya sih sebenarnya kena, sebenarnya kedua-duanya kena semua, jadi ini saya hapus dulu. Tetapi dia nggak bertahan lama, harga ini retest di 146,62 dan harga ini cepat kedorong ke bawah, mengambil ataupun membuat low baru di support 144,95 ya, dan ini sudah break low. Ada kecenderungan untuk USD Yen mungkin hari ini itu kalaupun kedorong ke bawah mungkin nggak jauh-jauh di kisaran level area 144,500 kalaupun mau turun untuk hari ini. Yang saya khawatirkan USD Yen ini sebelum turun lebih dalam ada potensi mungkin akan terjadi koreksi dulu, entah koreksinya itu nanti sekali lagi di retest di 146,62 atau mengambil zona tengah sebagai pivot sebelum drop secara signifikan ya. Tetapi untuk planning kemarin karena sudah SL plus, sempet juga itu kemarin, saya juga re-entry sell kembali ya, tetapi ketika ngeliatin harga ada di atas, spike ke atas itu dengan cepat, saya kemarin tuh masuk kembali, tetapi dapat harga itu di kisaran level area 146.400-an kurang lebih, di kisaran level area tersebut. Tetapi dari sekitar chartnya saya nggak berani jauh-jauh, saya cuma ngambil di 144,95, jadi sudah TP kembali ya 3 kali entry posisi. Semuanya kena target yang pertama. Jadi untuk USD Yen hari ini zona pantaunya adalah kalau misalkan kedorong ke bawah, hati-hati di antara level area 144,95 sampai dengan 144,46. Kalau tidak berhasil membuat low baru, ada potensi kemungkinan yen akan terkoreksi sedikit lebih tinggi sebelum drop kembali. Hati-hati untuk hari ini. Kemungkinan kalau ada waktu nanti malam akan saya update lagi untuk videonya ya. Video ini diperuntukkan hari ini, khusus hari ini tanggal 22 Agustus 2024. Jadikan video ini sebagai referensi, jangan dijadikan sebagai patokan. Segala keputusan risiko menjadi tanggung jawab masing-masing. Jangan overload, jangan overtrade. Sampai jumpa di video yang selanjutnya.